Ternyata, bukti pengalaman kerja kita selama ini dapat berguna untuk menambah masa kerja dan gaji di CPNS. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya setelah dinyatakan lulus perankingan atas integrasi dari nilai SKD dan nilai SKB, tahap selanjutnya adalah pemberkasan. Salah satu dokumen yang diminta adalah ijazah dan bukti pengalaman kerja yang sah dan dilegalisir bagi peserta seleksi yang telah memiliki pengalaman kerja. Nah, mengenai ijazah, ini merupakan dokumen untuk penentu awal golongan kita. Untuk SMA sendiri, itu golongan 2A, untuk D3, golongan 2C, untuk S1, golongan 3A, untuk S2, golongan 3B, sementara untuk S3, golongan 3C. Golongan ini berlaku untuk penetapan gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan PP mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di samping itu, berdasarkan Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS, bahwasanya calon PNS yang telah mempunyai masa kerja sebelum diangkat menjadi calon PNS atau CPNS, maka masa kerjanya dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok. Namun di sini, tidak semuanya masa kerja atau pengalaman kerja kita dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok. Nah, bentuk-bentuk pengalaman kerja atau masa kerja apa saja yang bisa diperhitungkan? Masa kerja berikut dapat diperhitungkan sebelum diangkat menjadi CPNS untuk penetapan gaji pokok. Yang pertama, masa selama menjadi pejabat negara atau komisioner atau anggota lembaga non-struktural. Di sini lembaga non-struktural contohnya seperti Badan Amil Zakat, Badan Koordinasi Penyuluhan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lainnya. Kedua, masa selama menjalankan tugas pemerintahan seperti lokal staf pada perwakilan Indonesia di luar negeri atau perangkat desa atau pegawai tidak tetap. Ketiga, masa selama menjadi pegawai atau karyawan pada badan internasional. Yang keempat, masa selama menjadi pegawai atau karyawan perusahaan milik pemerintah, contohnya BUMN atau BUMD. Dan yang terakhir, masa selama menjadi pegawai atau karyawan perusahaan yang berbadan hukum jika mencapai 1 tahun. Nah, untuk yang berbadan hukum yaitu adalah contohnya perseroan terbatas atau PT, koperasi, yayasan, dan perusahaan terbuka. Sementara, untuk usaha perseorangan, persekutuan, firma, dan CV bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum ya. Nah, di sini untuk masa kerja antara poin 1 sampai dengan poin 4, maka akan diakui secara penuh. Jadi misalnya kita bekerja selama 5 tahun, maka akan diakui juga masa kerja di CPNS selama 5 tahun. Sementara untuk poin 5, hanya diakui setengahnya saja. Itu pun jika telah mencapai 1 tahun. Dalam hal terdapat perhitungan masa kerja calon PNS yang lebih dari 15 hari, maka dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 bulan. Namun, jika terdapat perhitungan masa kerja calon PNS yang kurang dari 16 hari, maka akan dilakukan pembulatan ke bawah. Nah, sebagai gambaran, berikut adalah contoh dari pengaruh masa kerja terhadap penetapan gaji pokok. Di sini kita ambil contoh untuk masa kerja golongan 3A. Dengan masa kerja 0 tahun adalah sebesar 2,5 juta rupiah. Namun jika kita memiliki masa kerja selama 4 tahun, maka kita akan mendapatkan sebesar 2,7 juta rupiah. Namun jika kita telah bekerja 4 tahun di swasta, maka yang diakui hanya sebesar 2,6 juta rupiah saja. Tabel ini merupakan lampiran dari PP nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas PP nomor 7 tahun 77 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, di sini pesan saya adalah buat teman-teman yang telah bekerja sebelumnya agar surat referensi kerja disimpan dengan baik. Dan juga buat teman-teman yang saat ini masih bekerja agar tetap menjaga hubungan baik dengan kantor lama apabila sudah keterima CPNS. Hubungan baik di sini maksudnya adalah resign dengan baik-baik. Karena jika teman-teman berhenti dengan tidak hormat, maka dampaknya bisa sangat fatal. Bisa batal SK. Mengapa? Tunggu tayangan saya selanjutnya ya mengenai hal-hal yang dapat membatalkan SK CPNS maupun PNS.
walaupun kita telah dinyatakan lulus pada perankingan SKD dan SKB. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.